Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu di materi playlist analisis algoritma. Ini adalah video pertama. Setelah beberapa playlist kita yang lain, semoga teman-teman semangat belajar selalu. Eh, ini di semester ini saya mengajar analisis algoritma dan di dalamnya ada juga tentang strategi juga desain algoritma. Oke, kita mulai saja. Nah, di video pertama ini kita akan bahas pendahuluan tentang analisis algoritma. Video pertama ini adalah video perkenalan. Oke, yang akan dipelajari mungkin di beberapa eh, di video kali ini analisis kompleksitas, ulasan ya, lalu persoalan klasik juga ulasannya dan strategi algoritma. Ini tiga hal ini sebenarnya hanya ulasan aja di video kali ini, nanti akan diperdalam di video-video selanjutnya. Oke, referensi pembelajaran yang dipakai di playlist atau mata kuliah ini ada buku punya Pak Suryadi MT, judulnya Pengantar Analisis Algoritma. Lalu ada buku dari Anani Levitin, judulnya The Design and Analysis Algorithm. Juga diktat mata kuliah strategi algoritma dari Pak Rinaldi Mudir, dosen ITB. Beliau dosen aktif sampai saat ini dan bisa dicek di channel YouTube-nya. Juga ada video-video penjelasan beliau tentang strategi algoritma. Nah, di sini saya judulnya kan analisis algoritma dan itu gabungan sebenarnya di dalamnya juga ada eh, pembelajaran tentang strateginya. Oke, itu ya. Jadi teman-teman bisa mau beli buku ini boleh atau setidaknya subscribe channelnya Pak Rinaldi Mundir. Ini hikmah dari adanya COVID, kita bisa belajar dari dosen ITB, kan keren ya. Oke. Oke, analisis algoritma. Tujuan dari analisis itu sebenarnya adalah mengukur kinerja. Jadi nanti kita akan memperdalam tentang pengukuran kinerja dari suatu algoritma untuk melihat apa namanya ya termasuk performansinya, keberhasilannya dan efisiensinya atau dalam bahasa Indonesia mangkus ya. Lalu kemudian parameter mangkus ini atau parameter efisien ini ada nanti kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Di mana kompleksitas waktu itu dirumuskan dengan Tn, lalu kompleksitas ruang itu dirumuskan dengan Sn, dan N ini adalah ukuran masukan yang diproses oleh algoritma yang sedang kita analisis. Nah, tujuan dari algoritma ini, jadi si Tn ini, dalam analisis algoritma ini, Tn ini adalah jumlah tahapan komputasi yang dilakukan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Maksudnya begini, Tn ini adalah sebuah fungsi yang nanti dia menghasilkan jumlah tahapan komputasi dengan N itu sebagai parameter masukannya. Nah, dalam tahapan komputasi ini apa saja yang dilihat? Biasanya dalam tahapan komputasi itu ada yang namanya eh, perbandingan. Kita memperbandingkan nilai. Ada aritmatika. Lalu kemudian kita juga bisa mengakses array matrix gitu ya, atau struktur data lainnya, fungsi, prosedur, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Sn itu adalah memori yang dibutuhkan. Karena Sn itu kan sebelumnya tadi disampaikan adalah kompleksitas ruang ya. Memori yang dibutuhkan sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Jadi dengan N proses itu berapa apa namanya memori yang dibutuhkan. Nah, ada tiga notasi asimtotik ya dari proses ini. Maksudnya dari analisis ini ada tiga notasi yang akan dihasilkan. Pertama adalah notasi Big O, yaitu adalah batas lebih atas kebutuhan waktu dari sebuah algoritma dalam mengerjakan eh, apa namanya dalam mengerjakan tahapan-tahapannya. Itu notasi Big O yang pertama. Yang berikutnya adalah omega, itu adalah batas lebih bawah. Jadi batas bawahnya kebutuhan waktu algoritma, dan yang terakhir itu adalah
theta ya, big theta. Kalau yang atas tadi adalah yang nomor 2 big omega, yang bawah adalah big theta. Ini jika antara big O dan big omeganya sama ya. Nanti ukuran-ukuran ini yang akan kita lihat ketika melakukan analisis algoritma. Oke. Berikutnya ini contoh persoalan. Sebenarnya nanti kita akan memperdalam tentang persoalan ini di video selanjutnya, tapi ini contoh persoalan misalkan knapsack problem, ini contoh yang terkenal. Knapsack problem ini adalah problem bagaimana kalau kita punya knapsack atau punya tas, punya karung, punya gembolan gitu ya. Itu dengan kapasitas tertentu. Lalu kemudian kita punya barang-barang di mana barang-barang itu punya kapasitas dan nilai eh, apa namanya, nilai kepentingan atau eh, itu nilai berharganya gitu ya. Misalkan ada satu buah barang dia beratnya 12 kilo, lalu kemudian nilai harganya $4 gitu ya. Ini contoh yang hijau. Atau yang ini 1 kilo $2, yang ini 2 kilo $2, yang ini 1 kilo $1, yang ini 4 kilo $10. Nah, eh, tugasnya adalah bagaimana kita menyusun satu buah algoritma yang kemudian bisa memilih berbagai macam barang yang paling optimal. Paling optimal itu maksudnya sisa space-nya itu nggak terlalu banyak, tapi juga nggak boleh lebih, dengan nilai eh, keberhargaan itu paling tinggi gitu ya. Apakah kita masukin yang hijau, biru, atau kuning gitu ya. Karena kalau kita masukin semua nggak bisa nih, ini 12 kilo, ini 1 13, tambah 4 17, 17 tambah 1 18, tambah 2 20. Ini kalau semuanya dimasukin 20 nih, kita harus pilih-pilih. Mana yang akan kita pilih? Nah, bagaimana algoritma bisa menyelesaikan ini ya? Tentu eh, harus runut dan nanti kalau datanya diganti tetap bisa berhasil. Nah, itu contoh kasus, nanti akan diperdalam. Lalu kemudian strategi algoritma ini sebenarnya kenapa harus dipelajari? Ini adalah untuk memberikan panduan untuk merancang algoritma jika nanti kemudian ada persoalan-persoalan baru yang ingin diselesaikan oleh komputer. Lalu kemudian menyusun algoritma ini juga bertujuan untuk mengklasifikasikan algoritma ini berdasarkan berdasarkan gagasan perancangannya ya. Jadi setiap algoritma itu punya gagasan perancangan yang nanti beberapa algoritma itu punya gagasan perancangan yang sama gitu ya. Lalu kemudian kita bisa kelompokkan dan kita bisa lihat bagaimana performansi ataupun karakteristiknya. Nah, strategi algoritma yang nanti juga akan kita pelajari di pembelajaran atau video-video selanjutnya ada algoritma brute force, ada greedy, ada divide and conquer, ada decrease and conquer. Nanti kita akan belajar backtracking, lalu branch and bound dan dynamic programming. Ya, nanti kita lihat apa kita sampai di sini, tapi kira-kira ini yang harusnya kita bisa pelajari. Ini pilihan beberapa algoritma sebenarnya ada di referensi, hanya tidak dimasukkan di sini karena eee, ada beberapa algoritma yang itu dipakai atau dijelaskan di kuliah atau di video-video tentang artificial intelligence ya. Jadi nggak dijelaskan di sini, dijelaskan di analisis algoritma. Nah, kalau kita lihat berdasarkan analisisnya nanti ya, algoritma paling atas ini bisa dianggap sebagai algoritma yang tipikalnya direct solution, yang ini ya, direct solution, brute force dan greedy. Lalu kemudian divide conquer and decrease and conquer ini tipikalnya top down. Masalahnya besar lalu kemudian dipecah-pecah. Kalau breathtaking ini state space based, ini berdasarkan skalabilitas space ruang ya, berdasarkan ruangnya. Kalau dynamic programming ini bottom up, karakteristiknya bottom up gitu ya. Nah ini, jadi nanti kalau kita mau buat misalkan strategi baru masuk ke karakteristik yang mana kita bisa lihat atau kita punya karakteristik baru juga boleh gitu ya, keren ya. Oke, ini nggak kelihatan punya nih bottom up ya. Oke, next. Nah, itu sebagai perkenalan di video pertama tentang analisis algoritma. Nanti kita akan eh, masuk di persoalan-persoalan klasik di video-video berikutnya. Nanti kita akan ketemu lagi. Saya Ridwan Ilyas, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.